Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mutmainnah. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok saya yang berjudul Administrasi, Evaluasi, dan Supervisi dalam Pendidikan di Sekolah atau Madrasah, guna memenuhi tugas individu dalam mata kuliah Administrasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Ulil Azmi MPD. Baik teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan administrasi dan supervisi? Administrasi sendiri dalam pengertian yang sempit merupakan kegiatan ketatausahaan yang identik dengan catat mencatat, pengarsipan dokumentasi, lalu surat menyurat, dan lain sebagainya. Dan administrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas merupakan segenap dari proses pembelajaran dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan proses belajar mengajar. Lalu pengertian supervisi menurut salah satu ahli yang bernama Dr. Andes Muhammad Ngalim Purwanto dalam bukunya Administrasi Pendidikan bahwa supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai lainnya dalam melakukan pembelajaran agar lebih efektif seperti itu. Nah, dilihat dari pengertian administrasi dan supervisi pendidikan, sebelumnya merupakan serangkaian bentuk kegiatan pembinaan yang telah direncanakan bagi tiap personel dan dalam peningkatan sumber daya manusia dalam rangka perbaikan situasi pengajaran yang terus akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman agar lebih efektif dan efisien. Lalu teman-teman, ada dua teknik dalam supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada teknik eh, perseorangan atau individu dan teknik kelompok. Kalau teknik perseorangan itu contohnya seperti mengadakan observasi kunjungan kelas. Jadi seorang supervisor atau kepala sekolahnya ini mendatangi tiap kelas seperti itu. Lalu ada juga membimbing guru tentang cara-cara mengatasi permasalahan yang ada dalam kelas. Jadi seperti face to face atau ngobrol empat mata seperti itu. Lalu ada teknik yang kelompok. Kalau teknik yang kelompok ini contohnya seperti mengadakan pertemuan atau rapat dengan beberapa guru untuk membahas apa saja yang menjadi masalah di dalam kegiatan belajar mengajar seperti itu. Lalu kita lanjut ke pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, cara melakukan supervisi ini teman-teman, yang pertama supervisi ini dilakukan secara kooperatif atau gotong royong. Tidak hanya dilakukan oleh satu orang seperti misalnya kepala sekolah karena jabatan dia lebih tinggi. Tidak. Jadi ini kegiatannya bareng-bareng seperti itu. Lalu pengawasan ini dilakukan secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi seperti mata-mata, seperti itu. Lalu pengawasan ini dilaksanakan secara kontinu atau terus-menerus, tidak hanya beberapa waktu saja. Jadi dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu diawasi. Jadi tidak hanya mengintip saja seperti itu. Lalu kita masuk ke mekanisme observasi. Tahap pertama itu ada tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan ini guru ini diberitahu oleh kepala sekolah bahwa hari ini akan dilakukan observasi. Lalu dibuat kesepakatan antara kepala sekolah dan guru tentang tolak ukur apa saja yang akan diobservasi di dalam kelas nanti. Lalu naik ke kegiatan selanjutnya yaitu sikap observasi di dalam kelas. Nah, saat supervisor atau kepala sekolah atau siapapun yang mengobservasi masuk ke kelas itu tidak boleh nyelonong, jadi dia itu harus memberi salam kepada orang yang ada dalam kelas. Lalu selanjutnya, seorang supervisor ini tidak boleh duduk di tempat yang terlalu mencolok sehingga mendistract perhatian seorang murid atau guru tersebut. Lalu selanjutnya tidak boleh menegur kesalahan guru di dalam kelas karena itu akan membuat down seorang guru dan akan menjatuhkan martabat seorang guru tersebut. Lalu selanjutnya mencatat setiap kegiatan. Nah, bila kita membawa handphone atau rekaman suara itu bisa direkam atau bisa direkam video seperti itu. Lalu selanjutnya mempersiapkan isian berupa checklist tentang apa saja yang akan observasi di dalam kelas, misalnya tentang cara belajar atau cara penyampaian seorang guru tersebut dibuat checklist. Bila sesuai maka di checklist, bila tidak bisa dibahas di pembahasan setelah observasi tersebut. Lalu lanjut ke tahapan berikutnya yaitu membicarakan hasil observasi. Nah, dalam pembicaraan hasil observasi ini memerlukan untuk memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, seorang kepala sekolah atau supervisor harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kegiatan observasi tadi. Lalu yang kedua itu memperhatikan waktu dan tempat.
harus nyaman, waktunya juga jangan terlalu lama karena tiap orang itu memiliki keperluannya masing-masing seperti itu. Lalu seorang supervisor dianjurkan memiliki sikap yang simpatik dan ramah dan tidak memborong percakapan. Jadi bertanya dengan ramah dan simpatik seperti misalnya, "Apa kesulitan Ibu saat mengajar tadi?" Seperti itu. Jadi kita tidak menjudge tapi menanya dulu apa kesulitan beliau selama mengajar. Lalu selanjutnya percakapan tidak melenceng dari masalah yang akan dibahas dari observasi. Nah, inilah gunanya untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi tidak keluar dari apa yang telah diobservasi tadi, seperti itu. Lalu selanjutnya guru diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi tadi saat diobservasi atau menjelaskan apa saja kesulitan yang mereka alami seperti itu. Dan saat guru menjelaskan sebagai supervisor yang baik atau kepala sekolah yang baik, maka tidak boleh memotong percakapan tersebut. Lalu kelemahan guru hendaknya dijadikan motivasi, bukannya saat guru mempunyai kelemahan mereka pasti merasakan down. Nah, sebagai supervisor atau kepala sekolah yang baik, maka kita tugasnya untuk meng-up perasaan itu, tidak boleh down lagi gitu. Lalu diberikan saran yang mudah dan tidak menyulitkan karena saran-saran itu sifatnya memudahkan atau memperbaiki yang susah, bukan malah mempersulit seperti itu. Nah, setelah diadakan persiapan, observasi, obrolan setelah observasi, maka dilakukan laporan percakapan. Nah, observasi yang tadi itu dicatat tanggalnya, tempatnya, apa yang diobservasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang dinamakan dengan administrasi supervisi. Jadi apa yang sudah disupervisi itu diadministrasikan. Seperti itu, teman-teman. Lalu apa hubungan antara administrasi dan supervisi? Seperti tadi, supervisi itu gunanya untuk memperbaiki apa yang menjadi masalah dalam kegiatan proses belajar mengajar, dan administrasi ini istilahnya sebagai dokumenter dalam kegiatan supervisi tersebut. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.